Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NPM 21012090. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang set-set instruksi, karakteristik, dan fungsi. Di sini ada set instruksi. Set instruksi itu merupakan kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU. Dan di set instruksi ini ada kode mesin. Kode mesin atau bahasa mesin merupakan perangkat instruksi serta data yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor. Di set instruksi ini juga ada biner. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Dan kode assembly ini mengacu pada bahasa pemrograman tingkat rendah yang membutuhkan perakit untuk mengonversi instruksi ke kode mesin. Di sini ada elemen instruksi. Untuk dapat dieksekusi oleh CPU, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Di sini ada source operand reference. Operasi dapat berasal dari lebih dari satu sumber. Maksudnya data ini berasal lebih dari satu sumber. Terus yang kedua ada result operand reference. Merupakan hasil atau keluaran dari operasi. Yang ketiga itu ada operation code atau opcode. Di sini dia menspesifikasi operasi yang akan dilakukan. Yang terakhir itu ada next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Di sini ada operands. Yang pertama itu ada main memory or virtual memory or cache. Main memory merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Yang kedua itu ada CPU register. CPU register ini dapat digunakan oleh pemrograman dengan menggunakan set instruksi, memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasikan sebagai operan atau alamat operan. Yang ketiga itu ada input-output device. Input-output merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Sini ada penyajian instruksi. Dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Dia untuk konsumsi programmers disediakan penyajian simbolik. Contohnya itu ada ADD, SUB, dan LOAD. Load. Operan juga disajikan secara simbolik. Contohnya itu ADD, A, dan B. Di sini sudah ada jenis instruksi. Yang pertama itu ada data processing. Data processing adalah metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Lalu ada data storage atau main memory. Data storage ini berfungsi menyimpan data-data digital. Terus ada data movement atau input-output. Data movement ini memindahkan data-data dari database yang berupa data ke tempat baru. Terus di sini ada program flow control. Program flow control adalah sebuah cara untuk memberitahu program instruksi apa yang harus dijalankan berikutnya. Di sini ada jumlah address A, 3 address, yaitu operan 1, operan 2, dan result. Contohnya itu ada ADD, A, B, dan C. A sama dengan B ditambah C. 3 address ini jarang digunakan karena dia perlu word yang panjang. Terus di sini ada 2 address, salah satu sebagai operan dan result. Contohnya itu ada ADD, A, dan B. A sama dengan A ditambah B. Instruksinya lebih pendek dan dia juga perlu
kerja yang ekstra. Temporary storage untuk penyimpanannya beberapa hasil operasi. Temporary storage-nya untuk menyimpan beberapa hasil operasi. Satu address ini merupakan address kedua implicit dan biasanya register atau akumulator. 00 address, dia semua addressnya implicit dan menggunakan stat, contohnya itu pas A, pas B, ADD, dan pop C. Berarti dia C sama dengan A ditambah B. Sini ada address banyak atau address sedikit. Address banyak, dia tuh instruksinya semakin kompleks dan dia juga perlu register banyak, programnya lebih pendek. Sini ada address sedikit, instruksinya lebih sederhana dan eksekusinya lebih cepat. Pertimbangan perancangan. Sini ada operation. Berapa banyak operan? Apa saja operasi yang dikerjakan dan seberapa kompleksnya? Ada jenis data dan format instruksi. Dan format instruksi ini ada panjang opcode dan jumlah addressnya berapa. Di sini ada pertimbangan perancangan 2. Pertama itu register. Jumlah register yang tersedia dalam CPU. Operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Di sini ada addressing modes. Addressing modes merupakan aspek arsitektur set instruksi dalam sebagian besar. Di sini ada RISC dan CISC. RISC itu merupakan singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. Dia itu merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor. Model instruksinya terbatas dan sederhana, serta menekankan pada pengoptimalan pipeline-nya. Dan CISC itu merupakan singkatan dari Complex Instruction Set Computer. Adalah sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah. Model instruksinya panjang dan lebih banyak model pengalamatannya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.